Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita berjumpa lagi dan kita akan membahas tentang berdiskusi tentang tunggu saya screen. Kelihatan jika? Belum kelihatan. Belum ada share screen-nya. Kelihatan nih? Belum. Masa? Ya. Kelihatan nih? Lagi loading nih. Kelihatan nih guys? Masih loading. Masih loading. Oke. Aku tahu loadingnya apa maksudnya tunggu. Sudah nih? Kelihatan nih? Iya, sudah kelihatan. Kita mulai Mina? Ya. Jadi teman-teman di sini kita akan membahas 4 potensi. Yang pertama itu potensi apa ini? Pedagogik. Nah, yang pertama itu subkompetensinya itu menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Perilakunya yang pertama memahami berbagai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik terkait dengan mata pelajaran yang diampu. Kedua, menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dalam mata pelajaran yang diampu. Subkompetensi yang kedua, memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengalkutusasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Perilakunya yang pertama, menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mendorong peserta didik mencapai prestasi secara optimal. Yang kedua, menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mengalkulturasikan potensi peserta didik termasuk kreativitasnya. Subtema yang ketiga, menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar. Perilakunya yang pertama, menentukan prosedur penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar. Yang kedua, mengembangkan instrumen penilaian dan evaluasi proses dan hasil pembelajaran. Yang ketiga, menganalisis hasil penilaian proses dan hasil belajar untuk berbagai tujuan.
Dan terakhir, melakukan evaluasi proses belajar dan hasil belajar. Nah, subkompetensi yang keempat yaitu berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik. Perilakunya yang pertama, memahami berbagai strategi berkomunikasi yang efektif, empatik, dan santun secara lisan, tulisan, dan atau bentuk lain. Yang kedua, berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik dengan bahasa yang khas dan integri kegiatan atau permainan yang mendidik terbangun secara dialogi. Kompetensi yang kelima, mengembangkan kurikulum silabus yang terkait dengan mata pelajaran yang diampu. Perilakunya menentukan tujuan pembelajaran yang diampu, menata materi pembelajaran secara benar sesuai dengan pendekatan yang dipilih dan karakteristik peserta didik. Yang ketiga, mengembangkan indikator dan instrumen penilaian. Subkompetensi yang keenam, menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik. Perilakunya yang pertama, menyusun rancangan pembelajaran yang lengkap baik dengan kegiatan di dalam kelas, laboratorium, maupun lapangan. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran yang mendidik di kelas, di laboratorium, dan di lapangan dengan memperhatikan standar keamanan yang dipersyaratkan. Yang ketiga, menggunakan media pembelajaran dan sumber belajar yang relevan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran yang diampu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang utuh. Yang keempat, mengambil keputusan transisional dan pembelajaran yang diampu sesuai dengan situasi yang berkembang. Kompetensi kedua itu kompetensi kepribadian. Subkompetensinya yang pertama, kepribadian yang mantap dan stabil meliputi ya. Bagaimana kalau satu-satu saja didiskusikan, kayak misalnya tuh kalau misalnya selesai kita baca bagian kompetensi pedagogik, di situ didiskusikan dulu. Kalau sudah lagi didiskusikan kompetensi pedagogik, selanjutnya lagi kompetensi kepribadian. Oke, Pak. Minta maaf Kak, jadi di sini selesai aku baca kompetensi pedagogik. Nah, di sini kita akan mendiskusikannya. Apakah kalian setuju atau tidak? Saya kembalikan ke kalian. Ada yang ingin menanggapi? Apakah memang sudah mantap ini subkompetensinya dan perilakunya? Guys. Kalau enggak ada, kita lanjut Mini. Ya oke, kita lanjut Mipaina karena karena menurutku rangkumi semua ini yang kompetensi pedagogik. Nah, kita lanjut ke kompetensi kepribadian. Yang subkompetensi pertama itu kepribadian yang mantap dan stabil meliputi bertindak sesuai dengan norma sosial, bangga menjadi guru, dan memiliki konsistensi dalam bertindak sesuai dengan norma. Yang kedua, kepribadian yang dewasa yaitu menampilkan kemandirian dalam bertindak sebagai pendidik dan memiliki etos kerja sebagai guru. Yang ketiga, kepribadian yang arif adalah menampilkan
tindakan yang didasarkan pada kemanfaatan peserta didik, sekolah, dan masyarakat, dan menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan bertindak. Yang keempat, kepribadian yang berwibawa meliputi memiliki perilaku yang berpengaruh positif terhadap peserta didik dan memiliki perilaku yang disegani. Yang kelima, berakhlak mulia dan dapat menjadi teladan meliputi bertindak sesuai dengan norma religius, yaitu yang contohnya imtak, jujur, ikhlas, dan menolong, dan memiliki perilaku yang diteladani peserta. Perilakunya yang pertama itu mencintai dan mensyukuri pekerjaan atau profesinya. Yang kedua, bersikap adil. Yang ketiga, berperilaku sabar dan tenang. Dan yang keempat, berwibawa. Jadi apakah teman-teman, apakah ada yang ingin mengkritik atau mengasih argumen tentang kompetensi kepribadian ini? Jadi bagaimana teman-teman? Guys. Saya kurang mengerti pada subkompetensi yang kedua, pada kompetensi Yang kepribadian. kepribadian yang dewasa, yaitu memiliki yang menampilkan kemandirian dalam bertindak sebagai pendidik dan memiliki etos kerja sebagai guru. Yang itu. Yaitu pertanyaan itu Kak, memiliki etos kerja sebagai guru. Contoh etos kerjanya itu guru seperti apa? Bisa dijelaskan contoh? Apakah teman-teman ada yang tahu? Coba diulang pertanyaannya tadi, apa yang dimiliki oleh saudara Selvian? Di sini dia tidak terlalu mengerti tentang subkompetensi yang kedua, yaitu kepribadian yang dewasa, yaitu menampilkan kemandirian dalam bertindak sebagai pendidik dan memiliki etos kerja sebagai guru. Kurang paham. Bagaimana itu anunya? Konsepnya. Saya bisa menjawab. Ya, silakan. Kalau menurut saya itu kepribadian yang dewasa, artinya itu guru bisa membedakan mana masalah yang ada pada di rumah, mana masalah yang di sekolah, dan lain-lain. Guru harus bisa membedakan situasi tersebut. Contohnya ini, menurut saya, ketika guru mempunyai masalah di dalam keluarga atau dalam lingkungan rumahnya, dia tidak boleh membawa masalah tersebut ke dalam sekolah, karena itu pasti mengganggu aktivitas dalam pembelajaran siswa. Untuk itu guru harus bisa memposisikan mana untuk masalah di sekolah, mana untuk masalah dalam rumah. Mungkin seperti itu yang menurut saya. Jadi bagaimana untuk audiens Selfie? Apakah sudah bisa tertangkap dengan jawaban yang diberikan oleh Rahmianti Maulanisa? Ya? Puas, Miss Selfie? Puas, Mak. Oke, kita lanjut Mi Paeng, nak, atau masih ada yang ingin menanggapi? Lanjut Midi. Jadi kita ke kompetensi sosial.
Nah, subkompetensinya itu yang pertama, kemampuan berkomunikasi, yang kedua kemampuan bertindak, dan yang ketiga berkomunikasi dengan lisan maupun tulisan. Nah, perilakunya yang pertama itu berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun kepada sesama pendidik, tenaga pendidik, orang tua, atau wali peserta didik dalam dan masyarakat sekitar. Yang kedua, bertindak objektif, tidak diskriminatif berdasarkan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial keluarga. Yang ketiga, berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun kepada sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, peserta, dan masyarakat sekitar. Apakah kompetensi terakhir ini ada yang ingin menanggapi atau memberikan argumennya? Saya persilakan. Jelas. Hah? Bagaimana, guys? Saya rasa sudah cukup jelas. Jadi jelas, Midi. Jadi kita, Tes kayaknya. jadi semua sudah dipahami tuh dan sudah mantap Mi ini. Masih ada Iya. kompetensi profesional. Oh iya ya, Di sini ada sorry ya. Jadi yang kompetensi selanjutnya itu kompetensi profesional. Yang subkompetensinya itu ada 5. Yang pertama, menguasai substansi bidang studi dan metodologi keilmuannya. Yang kedua, menguasai struktur dan materi kurikulum bidang studi. Yang ketiga, menguasai dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. Yang keempat, mengorganisasikan materi kurikulum bidang studi. Yang kelima, meningkatkan kualitas pembelajaran melalui penelitian, tindakan kelas, Sukanti, 2008. Yang perilakunya yang pertama, kemampuan berkomunikasi yang baik. Yang kedua, menguasai langkah-langkah penelitian. Dan yang ketiga, memahami hubungan konsep antara pelajaran yang terkait. Nah, teman-teman, apakah ada yang ingin berpendapat tentang kompetensi profesional ini? Saya. Ya, silakan. Saya juga. Menurut saya itu pada kompetensi profesional di bagian perilakunya itu kalau bisa saya tambahkan lagi pada kompetensi profesional itu guru harus mempunyai bidang luas dalam mata pelajaran. Tidak hanya juga bisa juga dari guru harus mempunyai kompetensi yang keterampilan yang luas, berinovasi. Oh, iya. Seperti itu. Sebentar saya tambahkan ya. Oke. Apakah ada yang lain? Atau enggak ada, Mi? Atau saya langsung simpulkan Mi saja, nah? Kalau enggak ada yang ingin tanya. Saya disimpulkan. Jadi teman-teman, terima kasih atas kesempatan kalian untuk berdiskusi pada malam kali ini. Di sini saya menyimpulkan bahwa kita harus memahami dan belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik dan menerapkan berbagai pendekatan, menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran, dan mengembangkan instrumen. Jadi kita sebagai calon guru yang mendidik, kita harus betul-betul bisa memahami apa-apa saja perilaku ini dan subkompetensinya. Itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman atas Terima partisipasinya. kasih.